Nama aku Rininta Ayun Tias, biasanya aku dipanggil Ninta. Nah, sekarang aku mau share nih journey aku sebagai makeup artist. Awalnya gimana sih aku uh, menemukan passion aku. Sebenarnya ternyata aku berbakat loh di makeup artist ini gitu. Dan bagaimana aku uh, apa ya mencari opportunity ataupun kesempatan-kesempatan yang ada untuk mengembangkan karir aku di makeup artist ini. Tuh. Lalu oke, lanjutnya mungkin tadi udah disampaikan juga oleh Yasmin. Sekarang aku bekerja di PT Tamaris Hydro, yaitu di bagian human capital-nya, atau yang mungkin adik-adik sering dengarnya HRD atau Human Resource Development. Dan aku juga sebagai makeup artist sebagai side job aku sekarang, yang sudah berjalan 4 tahun. Aku juga lulusan sarjana S1 dari Universitas Prasetya Mulia yang jurusannya aku ambil branding di manajemen. Universitas Prasetya Mulia ini dikenal sebagai sekolah bisnis, tapi pada saat angkatan aku itu mereka berubah namanya jadi universitas dari yang sekolah bisnis Prasetya Mulia. Nah, di situ banyak apa namanya jurusan-jurusan yang konsentrasinya ada bisnis, ada juga marketing, ada akuntansi juga, tapi keberagaman itu tuh tetap mereka kayak menjurunya itu ke bisnis gitu, di dunia bisnisnya. Oke, mungkin aku mau share dulu nih uh, apa ya portfolio aku lah, sedikit portfolio aku di sini yang mungkin kalian bisa lihat aku juga lihat hasil makeup aku juga di akan aku kasih di akhir. Ini wedding makeup look aku, khas aku. Terus ini juga sedikit dari portfolio makeup aku yang udah aku kerjain. Ini kebanyakan makeup yang terakhir aku pegang. Terus aku juga pernah, kalau misalnya kalian kenal di sini mungkin ada artisnya namanya Jeffrey Nicole. Aku juga pernah make upin dia untuk brand sunscreen mist dan skincare brandnya dia. Terus ini juga aku ada project sama fotografer namanya Juju Dwarf. Di sini lebih ke apa namanya temanya tuh lebih ke Papua. Jadi dia menceritakan tentang Papua. Terus ini juga mungkin beda dengan yang lain hasil makeupnya. Ini aku berkesempatan untuk ikut project yang hasil fotonya ini dipublikasi di majalah di Singapura. Namanya mungkin agak agak ini ya, agak friendly, Fucking Young Online Magazine di Singapura. Lalu aku juga pernah jadi makeup artist pegangan untuk acara runway-nya Popular Batik di embassy, di acaranya embassy pada saat itu. Terus aku juga pernah menjadi makeup coach di makeup class di PT Microsoft dan juga RPX. Nah, mungkin aku bisa mulai untuk sharing nih, awal mulanya tuh gimana sih, dan kenapa sih awal mulanya ada gambar prasmulnya gitu, yaitu tempat kuliah aku. Jadi, awal mulanya tuh kan pada saat aku masuk kuliah, bayangan aku kan semuanya lulusan SMA ya, kayak ya sama lah, maksudnya baru lulus SMA, baru mau mulai belajar kuliah gitu. Tapi bedanya adalah aku pada saat ada pelajaran mata kuliah yang kalau nggak salah namanya personal development, di situ ada tugas untuk masing-masing mahasiswa untuk presentasi mengenai dirinya dan juga plan 5 tahun ke depan itu mau ngapain sih gitu.
Nah, di situ kan jadi kita tahu ya, pengalaman-pengalaman dari teman-teman aku pada saat itu tuh, di kelas aku tuh kayak gimana gitu. Dan ternyata udah banyak banget, teman aku yang pada saat baru lulus SMA dan baru mau mulai kuliah ini, udah punya pendapatan yang, per bulannya 20 juta karena mereka udah mulai bisnis dari SMA dan itu sangat membuat aku kaget sih karena ekspektasi aku kan ya itu tadi sama-sama baru lulus SMA tapi ternyata dia udah berkarir lebih dulu gitu, mulai dari SMA. Dan dari situ jadinya tuh aku kayak mikir, "Aku tuh bisa bisa nggak ya kayak mereka?" Gitu. Dan dari situ makanya aku mau sharing nih tentang gimana aku akhirnya bisa, tahu passion aku di mana dan, gimana aku bisa, apa ya, eee, mencari kesempatan-kesempatan yang ada untuk mengembangkan karir aku di situ, gitu. Nah, mungkin, apa ya, di situ kan jadinya pada pertanyaan ke diri sendiri kayak, "Bakat aku apa ya? Bisa bisnis apa ya yang kayak teman-teman lain yang bisa, sukses dan juga udah punya pendapatan sendiri pada, umur itu." Mungkin berarti di umur 18 tahun atau 19 tahun ya. Ini itu kan cukup masih kecil lah, maksudnya mungkin pada saat itu kan kita ngerasanya udah besar, tapi kalau aku sekarang melihatnya sebenarnya 17 tahun atau 18 tahun, 19 tahun itu masih kecil lah. Terus, aku bertanya juga aku bisa mulai dari mana, dan juga bisa atau enggak ya aku kayak mereka gitu. Nah, apa namanya, aku mau share gimana how I find my passion di makeup artist ini. Yang mungkin bisa menginspirasi adik-adik juga, eee, untuk bukan hanya di makeup artist juga, tapi, bisa melihat kesempatan ataupun bakat-bakat yang sebenarnya teman-teman punya gitu sekarang. Oke, yang pertama mungkin kalian bisa brainstorming, terus bisa apa ya, kayak throwback aktivitas apa apa aja sih yang buat kamu memuaskan untuk melakukannya dan juga yang bermakna buat kamu gitu. Jadi kan pasti misalnya ya, kalau misalnya aku dulu mungkin, Miss Ami juga memang bisa tahu kalau aku suka banget sama nari dulu. Karena aku dari TK sampai kuliah itu bener-bener nggak ada berhentinya nari, sangat bener-bener nggak ada berhentinya nari, selalu ikut ekskul yang di sekolah dan les yang ada di luar sekolah gitu, yang di tempat lesnya, les tari. Nah, selain itu apalagi, mungkin aku orangnya suka main warna juga yang walaupun nggak terlalu aku tekunin, tapi kalau misalnya aku flashback dulu kalau waktu kecil, aku tuh suka banget sama, gambar apapun itulah gitu. Terus misalnya aku suka nyanyi, jadi dari situ tuh aku tahu kayak, oh ternyata aku tuh tertarik loh dengan dunia seni gitu. Dan yang aku notice itu, walaupun aku agak terbilangnya dulu aku agak tomboy, teman-teman aku juga merasakan aku lebih cenderung ke tomboy pada masanya. Tapi, mmm, ternyata kalau misalnya aku di rumah terus, walaupun ada makeup, ibu aku yang walaupun sedikit karena dia juga makeup karena untuk ke kantor aja, itu tuh aku bisa, apa ya, tertarik untuk maininnya gitu loh, walaupun nggak sesering itu, gitu. Itu pun masih kecil banget, jadi pas aku notice itu, terus, apa namanya, akhirnya aku nonton-nonton lagi, kan di YouTube kan sekarang udah banyak ya, kalian bisa cari informasi, belajar apapun tuh udah bisa banget di internet, kamu tinggal cari. Nah, di situ aku salah satunya ada di YouTube, aku, search kayak, makeup artist yang mostly
misalnya yang aku kenal dari kakak kelas aku yang mungkin kalian tahu, kalau kalian tahu ada Arsya Nafisa, itu juga menginspirasi aku juga karena kakak kelas aku di SMA. Terus makeup artist luar negeri, misalnya Nick and Sa, ya makeup. Jadi kalian kasih dari yang kedua, tulis nilai-nilai yang penting bagi kamu. Nah, mungkin ini ada kesinambungan juga dari poin yang pertama, yaitu hal-hal yang menurut kamu bermakna gitu. Nah, ini tuh bisa aku kasih contoh. Misalnya, aku tuh untuk bikin orang lain kayak happy gitu. Nah, mungkin kalau kalian ada yang sama, senang untuk apa misalnya kalian suka sesuatu yang jadinya tuh kalian senang gitu ngelihat orang happy, kita juga ikut happy gitu. Nah, itu tuh bisa caranya tuh bisa apa aja. Nah, dari bakat yang kamu punya, terus bakat itu menghasilkan karya, itu tuh itu juga bisa jadi salah satu cara untuk kamu membuat orang happy gitu. Misalnya kalau aku, kan kalau misalnya dengan tema apa dengan selera makeup yang klien aku senangi juga gitu, itu kan hasilnya kalau misalnya bagus juga akan membuat orang itu senang, terus misalnya merasa cantik pada hari itu gitu misalnya. Dan mungkin kalau selain itu bisa dicontohin, misalnya kalian suka masak, kalian pintar masak gitu ya. Kalian bisa aja kalian belajar masak, kalian bikin masakan, terus kalian kasih ke keluarga kamu, sahabat kamu, itu kan pasti bikin orang happy juga ya gitu. Jadi mungkin salah satu nilai yang berkesinambungan dan juga mendorong aku itu tuh di passion ini, aku bisa membuat orang happy dengan karya yang aku buat gitu. Dan mungkin aku bisa lebih jauh lagi atau lebih dalamnya lagi karena aku senang belajar mengenai tentang human, dan juga kalau misalnya di universitas aku di jurusan branding ini kan mempelajari mengenai konsumen ya, konsumen, dan mungkin kalau sebutan aku klien makeup aku gitu. Jadi itu mengetahui klien aku tuh suka makeupnya seperti apa sih gitu. Walaupun aku punya ciri khas sendiri. Jadi setiap klien yang minta aku makeupin atau order makeup sama aku selalu nanya, kakak punya kakak punya referensi makeup yang kakak suka kah gitu. Apa request makeup kakak tapi hasilnya tetap ala aku gitu. Jadi kan kalau misalnya orang ditanya kebutuhannya apa, keinginannya apa, itu kan pasti lebih senang ya. Jadi kayak oh berarti ini makeup artist atau orang ini nih mau mengerti apa yang gue mau, apa yang gue senengin gitu. Gitu. Jadi penting juga untuk listen, untuk mendengar orang lain agar karya yang kita buat sesuai dengan kesenangan mereka, selera mereka gitu. Oke. Yang ketiga, ketahui dan pertimbangkan bakat-bakat kamu. Jadi sebenarnya dari brainstorming tadi, misalnya kalian kan udah tahu nih, misalnya kalau aku dari nari, nyanyi, aku pernah les nyanyi dan pernah bikin album juga, album nyanyi. Kalau Miss Ami dan Mem Lisa tahu, Atika Rahma, itu tuh sebelum aku masuk ke SPPJ, aku udah pernah pernah kenal sama Atika karena kita pernah satu album nyanyi. Jadi pas itu pernah
album anak kecil gitu yang alhamdulillah pernah dijual di, aku lupa nama toko CD-nya, di Tim juga ada. Nah itu tuh apa ya, dari list yang kamu tahu kamu senengin di mana, bakatnya di mana tuh kamu bisa perkecil lagi gitu, kayak bisa pertimbangkan, misalnya, kamu lebih yang mana nih, atau bukan mencoba ya, memperdalam minat-minat kamu yang kamu udah ketahuin kayak, "Oh ternyata aku, senangnya tuh banyak ya, tapi apa yang aku mau dalemin?" Gitu. Nggak perlu, apa ya, nggak perlu semuanya atau kalian bisa waktu kali kayak mau coba deh untuk, pelajarin, untuk, dalemin atau lebih seriusin lagi di nyanyi gitu misalnya. Terus kalian bisa apa, terus seiring berjalannya waktu mungkin ada perubahan atau, kalian ada minat lain yang pengen kamu seriusin lagi, ditambahin atau berganti, itu pun nggak apa-apa, itu semuanya proses, gitu ya. Jadi, semua yang kamu, apa ya, pengen coba, dicoba aja dulu, karena semuanya pasti ada impact-nya ke diri kamu, gitu. Dari orang yang, selalu bisa dan mau untuk mencoba tuh udah bagus banget. Terus pokoknya lakuin dengan, eee, senang hati. Nah, ini passion, dan passion itu tuh aku, mungkin kita sama, mungkin ada jenuhnya tapi, bisa tetap semangat gitu. Terus yang keempat, yaitu persempit minat-minat yang sudah kamu tulis. Jadi yang aku udah bilang tadi, mmm, kamu bisa pilih salah satu atau dari apa, pilih lebih dari satu juga nggak apa-apa untuk kamu coba dan juga dalamin gitu. Dan itu yang aku lakuin, apa ya, karena walaupun aku dari TK sampai kuliah tuh nggak berhenti nari, tapi, yang aku sadar juga, setiap nari itu kalau misalnya perform, itu kan, kita ada persiapannya kan salah satunya makeup ya. Nah itu, apalagi makeup modern dance. Aku dulu suka banget sama modern dance, mungkin nggak kelihatan kalau sekarang, tapi maksudnya dulu aku suka banget sama modern dance dan di situ kan ada persiapan makeupnya itu kan kayak lebih kreasi ya. Jadi tuh ternyata aku senang banget untuk ngebantu teman-teman aku persiapan. Jadi aku ikut, misalnya aku tanya ke guru aku, mungkin kalau masih sama gurunya ada Kaca, pas aku, SMP pas dulu dan SMA, aku tanya makeupnya mau kayak gimana, terus aku ikutin. Jadi bareng-bareng makeupin teman-teman aku gitu yang pas mau tampil. Nah, di situ aku juga notice bahwa aku ternyata senang untuk explore dan main di makeup-makeupan itu. Dan mungkin ada lagi kalau apa ya, waktu SMA itu kan jam cewek itu di SMA. Nah, yang menurut aku yang membedakan aku dari yang lain, maksudnya gimana ya, cara cara aku belajar makeup untuk diri aku sendiri aja ternyata tuh sedetail itu. Kayak aku benar-benar beli satu-satu dulu karena aku mau pelajarin bener-bener satu-satu, kayak dari, concealer-nya. Concealer-nya tuh bener-bener aku pelajarin sama makeup artist yang aku, eee, inspirasiin gitu, menjadi inspirasi aku. Itu salah satunya Nick and Sam di ya makeup artist luar negeri, dan itu bener-bener tekniknya detail banget juga, jadi aku bener-bener ikutin sedetail itu. Jadi menurut aku dari yang SMA itu cukup menggambarkan sebenarnya aku ada minat untuk seriusin di bidang makeup itu. Jadi hal-hal yang selalu ingin kamu coba. Mungkin tadi aku juga udah sempat mention ya, mmm, apa ya, selalu selalu coba mendalami deh. Pokoknya dari walaupun nih aku udah 4 tahun sebagai makeup artist, tapi
itu tuh masih banyak banget yang harus dipelajarin. Jadi jangan pernah berhenti berhenti untuk belajar, karena jangan cepat puas, karena ilmu tuh banyak banget gitu. Dan ilmu apa ya, sangat berkembang, dan apa ya, tren misalnya juga berubah-ubah, jadi kalian harus tetap ngikutin tren misalnya dan perkembangan yang ada tuh kamu harus terus belajar. Terus mungkin, bisa bicara juga dengan orang-orang yang di bidang yang kamu sukai gitu. Misalnya aku, waktu itu tuh aku pertanyaan sama ibu aku sama sahabat aku. Nah, yang mungkin Miss Ami dan Mem Lisa juga tahu, Jannah, sahabat aku dari SMP, itu punya kakak, itu makeup artist juga. Jadi aku ada kesempatan untuk ngobrol sama kakaknya. Terus ibu aku juga punya sahabat yang makeup artist dan udah senior. Nah, di situ tuh jadi aku bisa tanya-tanya, walaupun aku masih kecil ya, terbilang kecil pada saat itu, tapi aku mau untuk dengar cerita mereka tuh di dunia makeup artist tuh seperti apa sih gitu. Jadi aku bisa, oh apa ya, jadi saran dari mereka aku bisa mulai dari mana, terus bisa tahu apa ya, tipe makeup apa yang aku bisa lebih dalemin gitu, yang lebih cocok dengan style aku. Karena kan tipe makeup kan banyak ya, ada yang dari uh, bridal, ada yang efek, makeup efek, atau makeup yang tadi yang editorial gitu, itu kan banyak ya. Terus yang ketujuh, selalu semangat dalam segala hal yang kamu lakuin. Nah, ini juga menurut aku, pokoknya beda deh kalau misalnya kamu, apa ya, melakukan hal yang kamu sukain, dan walaupun aku bilang tadi, pasti ada rasa jenuhnya, ada rasa, mood nggak sesemangat biasanya, itu biasa, itu hal yang biasa. Tapi menurut aku, passion itu, apa ya, kalau kamu udah nemuin passion terus kamu suka hobi, terus misalnya seperti aku dijadiin penghasilan tambahan untuk aku sekarang, itu rasanya beda deh. Maksudnya kalian walaupun lagi rasa jenuh tuh pasti masih mau banget belajar, karena masih banyak banget yang bisa di apa ya, dikulik gitu dari karir itu. Soalnya dari makeup artist pun, walaupun ya udah 4 tahun, tapi masih banyak banget yang harus aku pelajarin lagi dan konsisten untuk latihan terus gitu. Karena kalau enggak aku bakal ketinggalan sama yang lain. Yang kalian mungkin tahu, makeup artist sekarang udah banyak banget. Jadi itu, uh, kita harus garap market atau garap konsumen kita untuk selalu, apa ya, selalu lihat karya kita, jadi bisa terus berkembang dan yang berkembang juga. Terus yang ke-8, investasikan waktu untuk minat kamu. Nah, ini juga penting banget, karena dengan kamu mau mendalami sesuatu, kamu harus, apa ya, memberikan spare waktu untuk kamu develop, kamu bangun path kamu di karir itu, atau di hobi atau hal yang kamu senengin itu, untuk kamu terus belajar, explore. Jadi itu penting banget. Terus yang ke-9, bertahan melalui tantangan dan kegagalan. Ini juga di makeup artist ini nih, sebagai salah satu media aku untuk belajar dari tantangan dan kegagalan juga. Karena apalagi waktu pas awal-awal mulai ya, kayak apa ya, nggak nggak ada orang pas baru mulai itu langsung perfect tuh, nggak ada juga. Jadi pas kalian mulai terus kalian ada kegagalan, ada tantangan yang menurut kalian kayak, aduh kok ternyata gini ya, ternyata berat ya gitu, nggak apa-apa, kamu coba. Tapi misalnya sambil nanya ke orang tua kamu, ke sahabat kamu, ke keluarga kamu, kayak
minta saran dari mereka gitu, minta bantuan dari mereka. Jadi kalian lebih kayak, oh oke, gue bisa kok karena udah dikasih tahu dan arahannya seperti apa gitu misalnya. Dan kegagalan itu tuh penting banget juga untuk dilalui karena nggak mungkin kalian nggak pernah gagal juga, karena itu akan pasti ada di dalam kehidupan, ataupun dari yang kamu lagi tekunin itu pasti ada kegagalan. Jadi jangan pernah takut gagal juga. Kalau gagal nggak kenapa-napa. Kayak kamu takut diomongin orang juga nggak perlu, karena kamu fokus sama diri sendiri gitu. Mungkin gimana ya? Kamu mau berbuat baik sama berbuat buruk, semuanya akan diomongin sama orang dan akan terlihat sama orang. Jadi fokus aja sama diri kamu sendiri gitu. Nah, ini juga hal yang aku yang menjadi pedoman aku juga, yaitu keluar dari zona nyaman aku. Yang mungkin salah satu yang aku bisa ceritain singkat adalah aku itu orangnya sebenarnya cara komunikasi aku tuh suka suka lama gitu ya. Jadi aku tahu kekurangan aku di situ. Tapi pada saat aku decide untuk mulai karir makeup artist aku yang dimana aku akan ketemu yang enggak aku kenal, aku harus makeupin dia, aku harus ngobrol sama dia biar membuat dia nyaman. Dan klien itu kan maksudnya orang-orang itu punya beda personality ya, dan kita kan baru ketemu, terus aku harus tahu gimana dia nyamannya, gimana batasan obrolan aku segala macam tuh aku juga harus tahu gitu. Dan sampai aku bisa menjadi makeup coach di makeup class itu kan semua attention-nya ke aku cuma aku yang pegang mic pada saat itu, dan aku yang peragain semuanya, cara makeupnya seperti apa dengan aku sendiri gitu, penjelasan aku sendiri. Nah di situ apa ya yang aku temuin bahwa ternyata aku kalau misalnya di depan orang, aku bisa jadi orang yang pede gitu. Saya percaya diri karena salah satu faktornya adalah aku percaya aku memang berbakat di makeup artist. Aku apa ya? Karena aku udah diundang nih sebagai makeup coach, berarti mereka udah percaya sama aku. Jadi aku juga harus all out gitu, jangan mengecewakan orang lain, dan jangan jadi beban sama kamu, jadi beban di kamu gitu. Apa ya? Jadi kayak kamu percaya diri aja, all out bahwa kamu mau memberikan yang terbaik gitu. Jadi kamu nggak akan tahu, makanya gitu, berani lakuin dulu aja gitu. Dan apa namanya, ya sesimpel di presentasi misalnya di kantor walaupun di depan direktur, ternyata aku sangat luas, sangat nggak sedeg-degan yang aku pikirin, tapi ternyata bisa gitu. Jadi walaupun kamu kayak, aku biasanya kan kalau kalau ngobrol tuh suka belibet orangnya gitu ngomongnya. Tapi ternyata pada saat di dunia yang lebih profesional gitu, ternyata aku bisa gitu. Jadi itu dia, harus coba dulu intinya. Nah, mungkin ini yang terakhir, gimana cara aku apa namanya, menggarap kesempatan yang ada 6 poin yang aku mau share. Yang pertama, mulai dari sekarang, karena misalnya masih SMP, nggak apa-apa banget kalian bisa ngobrol sama keluarga kalian, sahabat, siapapun itu yang kalian nyaman untuk ngobrol mengenai karir kamu. Itu tuh apa ya? Keuntungannya adalah apa ya? Karena aku alhamdulillahnya pas itu berarti agak apa awal awal kuliah menjelang tengah-tengah kuliah aku itu kan aku baru mulai make up ya. Tapi di situ jadinya
karena aku udah mulai sejak dini, maksudnya lebih awal, maksudnya bukan kan kuliah itu kan masih masa belajar, tapi yang dimana ternyata itu bisa jadi kamu tuh bisa mulai kapan aja gitu. Dan keuntungannya adalah orang-orang itu jadi lebih banyak yang tahu uh, kalian kamu dan jadi awal jadi yang awalnya yang mengetahui keahlian, bakat dan karya aku itu misalnya dari skop kecil, dari keluarga, teman, sahabat, itu kan lama-lama kan menyebar ya kalau misalnya kalian karyanya bagus, disenengin sama orang, itu lama-lama orang kayak aku apa ya? Ya aku karena misalnya teman aku makeup sama aku, terus mereka suka sama hasil aku. Jadi pada saat ada teman yang mau makeup sama yang lagi mencari makeup artist, mereka bisa rekomendasiin aku ke temennya itu gitu. Sesimpel itu. Jadi mulai dari sekarang mau ada gagal atau proses yang susah itu jangan takut karena kamu pasti punya orang-orang yang bisa dari guru aja tuh bisa membantu kamu loh kalau misalnya kalian nyaman untuk cerita-cerita misalnya sama Miss Ami itu boleh banget ya kan Miss ya. Jadi pasti Miss Ami juga punya pengalaman yang bisa ngebuka pikiran kamu, ngebuka semangat kamu untuk berusaha. Yang kedua, never stop learning, itu udah pasti banget. Jangan puas belajar apapun apa ya, apapun mengenai apapun lah. Jangan puas belajar karena pasti dari pembelajaran itu, walaupun nih misalnya aku belajar tentang natural makeup gitu. Pada saat itu tuh kalau aku ulang-ulang terus itu pasti ada satu hal yang aku jadi lebih jago, misalnya blending, ngeblend eyeshadow-nya aku lebih jago, lebih bagus lagi. Atau kalau misal masak, misalnya cara kamu ngadon cake gitu misalnya jadi lebih bagus tuh bisa banget loh. Jadi nggak apa ya dari latihan yang satu tipe tapi berulang-ulang aja tuh udah bisa ada efeknya ke kamu. Ketiga itu banget konsisten. Itu tadi kalau kamu konsisten kamu akan lebih dinotis sama orang juga lebih lebih rutin tuh lebih baik gitu. Jadi mereka tetap inget oh iya kan si Ninta bisa punya project gini gitu misalnya kan jadi kepikiran kayak oh gue kontak Minta aja deh gitu. Terus yang keempat publish it. Jadi sekarang udah dunia media sosial kalian juga udah pasti lebih tahu juga udah mendalami juga tentang media sosial dan juga teknologi yang sekarang berkembang itu gunanya kamu nge-publish itu tuh jadi mereka itu tahu karya kamu apa walaupun kalian masih progres masih pembelajaran tuh sangat-sangat gak apa-apa karena once mereka membutuhkan jasa kamu atau karya kamu mereka akan kontak kamu. Terus let them recognize you itu juga penting banget karena itu sih jadinya orang kalau misalnya ada kebutuhan apa langsung kontaknya bisa ke kamu dan approach and get connected. Nah di sini mungkin pesannya dari aku apa ya selalu apa ya selalu mau untuk get connected sama orang karena networking itu sangat penting dan juga mungkin pesan yang terdalam dari aku itu harus selalu baik sama orang harus selalu baik selalu sopan walaupun kalian nggak suka sama orangnya kamu tetap bersikap baik pokoknya dengan kamu bersikap baik dan sopan sama orang tuh apa ya mungkin itu salah satu yang tidak akan menutup rezeki kamu karena dengan kamu baik sama orang
trust sama orang tuh, itu akan membuat kamu kapanpun, mau 5 tahun ke depan juga bisa, kita juga tiba-tiba, kok dia kontak gue lagi ya, padahal kita udah nggak pernah ngobrol segala macam, terus tapi mereka tertarik untuk pakai jasa kita. Jadi untuk baik sama orang, dimanapun, sama siapapun, itu sangat-sangat penting menurut aku. Oke, terima kasih. Mungkin udah lewat 5 menit, 6 menit. Terima kasih banyak. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, bisa bermanfaat juga untuk kalian, dan bisa dijadikan contoh. Misal kamu bisa mulai dari mana gitu. Oke, terima kasih Miss Ami dan teman Yasmin. Silakan Yasmin. Keren banget ya guys, baru aja kita semua mendengarin pemaparan materi dari Karinita. Boleh dong dikasih tepuk tangannya. Keren. Nah, sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan materinya dapat menyalakan mikrofonnya atau melalui kolom chat ya dengan menulis kelas, nama penanya, dan juga pertanyaannya. Oke, Pertanyaan. pada mikir nih Kak, mau kasih pertanyaan apa? Kalau gitu, aku boleh nanya dulu ya Kak? Boleh dari Yasmin. Aku mau nanya nih Kak, pernah nggak sih Kakak kayak ngerasa kayak takut kliennya itu nggak puas sama hasil makeup Kakak? Oke, gini. Yang aku taruh di mindset aku, di pikiran aku itu, kan aku punya Instagram yang portfolio aku tunjukin hasil-hasil makeup aku. Nah, dari situ klien yang mau makeup sama aku itu pasti udah tahu style makeup aku itu seperti apa sih gitu. Jadi style makeup yang aku publikasi di media sosial itu tuh akan menjadi gambaran mereka juga kan, kayak oh kalau misalnya gue makeup sama Ninta kurang lebih nih hasilnya akan seperti ini gitu. Walaupun aku akan selalu nanya juga ke klien sebenarnya selera makeup apa yang mereka butuhin atau yang mereka suka tuh seperti apa sih gitu. Itu tuh juga mempermudah aku untuk mengenali kebutuhan dan keinginan mereka, tapi aku juga tetap ingat aku akan membuat apa ya, aku akan menyesuaikan dengan kebutuhan keinginan mereka, tapi dengan ala aku juga makeupnya. Jadi yang nggak perlu aku takutin kalau klien udah approach aku untuk makeup sama aku, ya pastinya apa ya, aku menunjukkan yang terbaik dari style makeup yang aku punya, dan juga kan makeup artist itu kan mengenali wajah dan juga struktur muka dan teknik menyesuaikan dengan wajah-wajah klien juga gitu. Nah, mungkin ini menarik untuk diceritain bahwa di makeup artist itu aku juga pernah ketemu orang yang tegas banget, kayak mungkin galak gitu ya. Nah, di situ tuh karena alhamdulillah aku orangnya kalem-kalem aja, jadi aku dalam menghadapi itu tuh, itu yang apa ya, tetap bersikap baik, tanya mereka, misalnya mereka nggak suka sama warna lipstiknya gitu ya. Nah, kalian walaupun misalnya kliennya waktu waktu itu emang jauh lebih tua daripada aku, dan memang pembawaannya tegas, jadi jangan dibawa jadi sakit hati gitu, nggak usah, karena mungkin cara pembawaannya mereka emang kayak gitu, emang tegas, dan misalnya pada nggak suka atau biasa sebenarnya sama warna lipstik yang aku kasih yang mau gitu. Nah, walaupun mereka bersikap yang mungkin kalian kaget atau apa ya, menunjukkan bahwa gue kurang suka nih gitu, itu nggak apa-apa, kalian langsung tanya aja. Oke, apa misalnya warna lipstik, apa misalnya, oke kakak lebih sukanya lebih ke warna apakah, maksudnya untuk hari ini kakak maunya pakai warna lipstik apa biar aku pakaiin sesuai dengan yang kakak suka gitu, atau aku bisa lihat contoh lipstik
warna lipstick yang kakak punya yang kakak pengen pakai hari ini gitu. Jadi apa ya, nggak apa aku gimana, itu tuh jangan ditunjukin ke klien, tapi malah itu sih harus dengan tenang kamu bisa bisa eh, apa ya, langsung cari solusinya. Jadi apa ya, bersikap tenang sama langsung cari solusi dan penyampaian yang tepat gitu ke klien. Gitu sih. Jadi percaya diri aja karena kamu punya karya, kamu punya taste, kamu juga udah di order makeup sama sama klien tersebut, itu kan juga apa ya, mereka juga udah sebenarnya udah suka sama makeup style kita, jadi nggak usah takut sih. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Aku mau nanya. Oke, ya boleh. Kakai ya namanya. Ya. Oke, Kakai silakan. Aku mau nanya brand makeup yang sering kakak pakai apa? Oke, brand makeup yang sering aku pakai kalau keseharian, sebenarnya aku kalau untuk muka sendiri, aku biasa aja sih dari sekarang aku lagi suka concealernya yang aku sekarang lagi pakai itu Something yang baru, mungkin kamu tahu. Itu formulanya menurut aku bagus, nggak bikin kering, eh, jadi hasilnya tuh nggak terlalu matte, jadi aku suka. Terus apa ya, kalau untuk foundation yang aku suka untuk pakein ke klien itu ada Dior, apa foundationnya misalnya itu Dior Backstage. Terus terus ada juga yang aku lupa serinya apa, mungkin mungkin ada kata-kata long wear-nya. Terus ada juga light apa reflecting dari NARS, itu aku juga suka banget. Terus kalau loose powder aku suka pakai Laura Mercier. Terus apa lagi ya? Itu sih. Itu yang paling aku suka dari makeup kit aku tuh, base makeup tuh menurut aku penting banget. Gitu. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, karena waktunya udah habis, sesi tanya jawabnya udah selesai ya. Jadi, makasih banyak buat teman-teman semua udah antusias bertanya, dan makasih juga buat Karita udah mau menyampaikan materinya.